Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA, kita lanjutkan bahasan fisika ke optika geometri. Apa sih yang dipelajari dalam optika geometri? Yaitu mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, dalam hal ini apa? Pemantulan dan pembiasan. Untuk pertemuan kali ini kita belajar mengenai pemantulan. Pemantulan itu pada cermin ya, pemantulan pada cermin. Cermin yang kita pelajari di sini ada cermin datar dan cermin lengkung. Lengkung itu ada yang cembung dan ada yang cekung. Cuma Ibu batasi untuk hari ini pemantulan pada cermin datar saja. Kita sudah tahu bahwa yang namanya pemantulan adalah pembelokan arah cahaya setelah cahaya itu menumbuk cermin. Kemudian, apa sih cermin datar? Cermin datar itu cermin yang biasa kalian pakai untuk ngaca gitu ya. Nah, seperti ini. Kamu bisa lihat di sini ada bayangan Ibu. Nah, ketika kita bercermin pada satu cermin datar, maka kita akan melihat ukuran kita yang sama persis dengan asli kita gitu ya. Kamu lihat hidung Ibu. Hidung Ibu di cermin itu sama dengan aslinya gitu kan. Dan kalau kamu lihat, kalau kamu perhatikan juga, dan Ibu merasa bahwa jarak Ibu ke cermin itu sama dengan bayangan ke cermin. Nah, seperti ini. Tetapi akan berbeda ketika kita bercermin pada dua cermin yang dihimpitkan gitu. Contoh, pernah ada iklan susu di mana anak kecil itu bercermin pada dua cermin, dan yang terjadi adalah bayangan dari anak tersebut itu tidak satu tapi ada beberapa, dan itu harus kalian buktikan juga di rumah. Oke. Nah, sekarang bagaimana persamaan pada pemantulan pada cermin datar ataupun sifat ya yang terjadi ketika kita bercermin pada cermin datar. Perhatikan. Oke. Nah, pemantulan pada cermin datar. Biar memahaminya, Ibu analogikan di sini ada dua garis, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Ini menunjukkan bahwa ini adalah cermin datarnya, gitu kan? Kamu perhatikan pada cermin yang horizontal, ya. Kita akan tarik garis bayangan di sini. Tarik garis bayangan di sini adalah garis normal, garis yang tegak lurus dengan apa? Dengan cermin datar. Nah, bagaimana terjadi pemantulan? Ketika misalkan seberkas cahaya mengenai atau terjadinya tumbukan di sini, seberkas cahaya datang mengenai cermin datar, maka cahaya yang menumbuk si cermin datar ini akan dipantulkan, ya kan? Akan dipantulkan ke sini. Lihat tanda panahnya. Ya, kalau yang sinar datang itu menuju cermin, dan pantulan itu akan menjauhi cermin. Di sini terjadi pembelokan cahaya. Nah, sinar datang terhadap garis normal ini kan membentuk sudut, ya kan? Begitupun dengan sinar pantul terhadap garis normal ini membentuk sudut. Sudut apa saja di sini? Ini sudut datang, biasanya disimbolkan dengan theta. Ini sudut pantul yang membedakan hanya simbolnya saja, theta I dan theta P, atau bisa theta 1 dan theta 2 untuk membedakan. Itu tidak apa-apa ya. Seberkas cahaya datang I dan seberkas cahaya pantul itu P. Nah, jadi di sini kalau kamu perhatikan, di sini theta itu adalah sudut yang sudut yang dekat dengan garis normal. Makanya di sini adalah theta itu adalah sudut dengan garis normal. Jadi kamu jangan terkecoh ketika misalkan di soal seperti ini. Diketahui misalkan ada sebuah gambar dengan sudut misalkan sebesar 30 derajat. Nah, kamu jangan anggap bahwa ini adalah sudut datang. Ingat, sudut datang itu selalu dekat dengan dengan garis normal. Ini jauh. Maka sudut pantulnya adalah yang di sini. Nah, ingat, ini kan siku-siku ya, dari sini ke sini. Maka 90 dikurangin 30. Jadi berapa sudut datangnya? Sudut datangnya berarti kalau di sini 30 berarti 60 derajat. Yang dipakai adalah yang 60 derajat. Nah, pada pemantulan cermin datar, poin pertama yang harus kamu pahami adalah bahwa
sudut datang yang harus kamu lihat, sudut datang itu akan apa? Akan sama dengan sudut pantul nilainya. Berarti kalau di sini 60 derajat, berarti di sini juga 60 derajat. Seperti itu. Jadi dalam pemantulan pada cermin datar berlaku theta I sama dengan theta P, ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, oke. Sekarang ke cermin yang kedua yang berbentuk vertikal, ya, lurus seperti ini. Misal kita analogikan ada seseorang di sini, ada seseorang yang sedang bercermin, ya. Ada seseorang yang sedang bercermin di situ. Nah, jarak dari orang ke cermin adalah sebesar S misalkan, ya. Ini jarak dari benda ke cermin ini sebesar S gitu. Nah, ketika kita bercermin, maka akan pantulannya itu akan membentuk bayangan di sini, ya, akan membentuk bayangan. Nah, akan membentuk bayangan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini tingginya sama. Kemudian ukurannya sama, misalkan, ya, ukurannya sama, dan kalau dikira-kira misalkan jarak bayangannya pun sama. Ini anggap jarak bayangannya sama, ya, padahal aslinya ibu lihat ini terlalu joglag gitu, ya. Nah, atau bisa gambar ini deh. Nah, di sini, ya. Jadi jarak bayangan S aksen itu sama dengan jarak benda. Nah, min di sini, kenapa di sini S sama dengan min S aksen? Min di sini menunjukkan sifat yang terbalik dengan kenyataannya. Kamu perhatikan tangan kiri sebelah sini, ini sebelah sini, ya. Gitu. Kemudian kalau kamu lihat di sini, ini kan bayangannya tidak bisa kita tangkap atau ada di balik cermin gitu, atau di belakang cermin. Jadi sifatnya minus di sini adalah maya dan juga tegak. Kalau di sini plus, maka yang terjadi adalah nyata gitu, ya. Nah, min di sini menunjukkan sifat. Nah, maka berlaku untuk yang kedua adalah jarak benda itu sama dengan jarak bayangan, cuma negatif di sini menunjukkan sifat. Berarti kita tuliskan yang ketiga, sifatnya itu apa? Kalau terbentuk di belakang cermin berarti sifatnya maya dan dia bisa tidak terjangkau, sifat maya dan tegak. Ya, kemudian yang keempat misalkan tingginya apa? Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. H sama dengan H aksen. Cuma di sini tidak ada negatifnya karena tinggi itu tidak negatif. Kemudian yang kelima adalah perbesarannya. Ya, perbesarannya seperti apa? Perbesarannya sama besar antara apa? Antara benda dengan bayangan. Jadi perbesarannya sama besar. Kalau perbesarannya sama besar, maka mm di sini menunjukkan perbesaran sama dengan satu kali. Nah, ini ciri-ciri pemantulan pada cermin datar. Nah, kalau misalkan tadi bercerminnya itu pada satu cermin, maka bagaimana bercermin pada dua cermin datar yang berhimpit? Nah, misalkan di sini ada cermin 1 dan cermin 2 yang dihimpitkan. Maka tadi kata Ibu, ketika ada benda, ya, ketika ada benda di sini, ya, di depannya, maka akan terbentuk bayangan yang banyak. Coba ini kamu buktikan, ya. Kamu buktikan dan divideokan tugasnya. Nah, misalkan di sini nih. Nah, rumusnya untuk mencari biasanya pada dua cermin datar yang berbeda mencari apa? Jumlah bayangan yang terbentuk. Yaitu kamu gunakan persamaan 360 derajat per alfa di sini, atau boleh theta dah. Alfa di sini kan sudut yang dibentuk oleh dua cermin min 1. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Nah, misal n di sini apa? N di sini adalah banyak bayangan yang terbentuk, ya. Kemudian alfa ataupun boleh di sini theta, ya. Ini di sini adalah sudut yang dibentuk oleh dua apa? Oleh dua cermin, ya. Nah, contoh soalnya sekarang seperti apa?
contoh soal. Contoh soal misalkan terbentuk apa? Sudut yang terbentuk oleh dua cermin, misalkan berapa ya? Misalkan 60 derajat. 60 derajat. Maka yang ditanyakan di sini adalah berapa bayangan yang dibentuk oleh dua cermin yang membentuk sudut 60 derajat. Maka kamu penyelesaiannya menggunakan rumus yang ini, ya kan? Jawab di sini. N sama dengan 360 ya, dibagi dengan 60 derajat. Langsung saja karena rumusnya yang ini. Min 1 gitu. 360 derajat dibagi 60 derajat berarti berapa? 360 dibagi berarti 5 ya kan. 36 bagi ini kan coret. 36 bagi 6 itu 6 sorry 36 bagi 6 itu 6 gitu kan. Min 1 berarti jumlah bayangannya 6 dikurangin 1 adalah 5 bayangan. Biasanya yang keluar sih ini gitu kan. Biasanya yang keluar ini.